Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Lisa. Ternyata Bagaimana? belum on. Belum. Oh, nggak apa-apa Iya. Bu. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana nih kabarnya Bu Anita? Alhamdulillah sehat Bu Lisa. Alhamdulillah sehat nggih. Oh, ya kemarin kan katanya Bu Anita kan bertanya, kapan ada waktu untuk bisa berdiskusi bersama. Nah, ini kita sudah bertemu, mungkin berdiskusi tentang Bu Anita mengalami permasalahan di dalam kelas ya. Nah, ini kita sudah bertemu, mari kita berdiskusi bersama Bu. Monggo. Ya, terima kasih Bu Lisa atas waktunya. Iya Bu. Ini Bu, saya tuh punya permasalahan di kelas. Saya tuh punya satu siswa. Dia tuh anaknya tuh sangat introvert, sangat tertutup. Sampai-sampai tuh si anak ini itu ketika bersosialisasi itu sulit sama teman-temannya, dan juga apa itu namanya, si anak ini itu dengan sifat introvertnya itu menutup ini apa namanya, potensi-potensi yang dia miliki seperti itu Bu. Ya, jadi permasalahan yang dialami Bu Anita terkait murid yang sangat introvert ya Bu. Iya Jadi betul sekali. jadi yang banget introvertnya itu sehingga bisa menghambat potensi dari dalam anak tersebut. Benar seperti itu ya Bu? Iya betul sekali Bu Liza. Iya. Terus kira-kira nih Bu, harapan yang ingin Bu Anita capai setelah kita melakukan sesi coaching ini apa sih Bu? Iya, harapan saya setelah nanti saya selesai melakukan sesi coaching ini bersama Bu Lisa, saya itu bisa menemukan solusi-solusi untuk apa ini namanya, menghadapi si anak ini. Sekiranya si anak ini bisa menjadi anak yang mudah bersosialisasi dengan temannya, dan juga apa itu namanya, sifat yang sangat introvertnya itu tidak menghambat potensi-potensi yang dia miliki seperti itu Bu Lisa. Iya. Terus kira-kira menurut pengamatan Bu Anita sendiri, si anak yang introvert tadi itu ketika di kelas yang membuat dia tidak suka untuk bersosialisasi dengan teman sekelasnya atau teman yang lainnya itu apa Bu menurut Bu Anita sendiri itu? Kalau menurut saya mungkin ya Bu ya, Ya. mungkin si anak ini tuh tidak menemukan teman yang sefrekuensi gitu. Hmm, Dia merasa bahwa apa, teman-temannya itu nggak ada yang cocok ketika bermain dengan si anak ini gitu loh. Itu mungkin yang membuat si anak ini nih malas buat buat bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, Bu Liza, seperti itu. iya. Terus Bu, nah apakah Bu Anita tuh sudah pernah bertanya kepada guru wali kelas sebelum-sebelumnya, apakah si anak yang sangat introvert tadi itu juga sama seperti itu, gitu Bu? Apakah sudah bertanya dengan wali-wali kelas sebelumnya seperti itu Bu? Ya, saya sudah bertanya ya bisa sama guru-gurunya dari kelas 1 sampai kelas 5 gitu. Memang ternyata si anak ini tuh memang, apa itu namanya, sifatnya tuh memang seperti itu gitu, dan, tidak ada penyelesaiannya sampai dia itu duduk di kelas 6 gitu loh. Padahal harapan saya kan ketika dia sudah kelas 6, apalagi kan dia udah mau SMP ya Bu ya, Iya, sebisa mungkin kan hal itu bisa diminimalisir gitu loh Bu. Dia bisa jadi anak yang lebih bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, terus apa, tidak begitu introvert yang terlalu yang sehingga bisa menghambat apa itu, potensi-potensi yang dia potensi. miliki seperti Iya, itu Bu. iya Bu. Oh begitu Soalnya Ibu. Mm. iya, soalnya si anak ini tuh kalau saya lihat dari postingan orang tuanya itu tuh, si anak ini tuh sangat ekspresif Bu sebenarnya itu. Apalagi dia itu potensi, ini bahasa Inggrisnya tuh bagus dia. Akademiknya juga bagus. Terbukti nilainya tuh tidak ada yang di bawah KKM seperti itu Bu. Nilainya tuh
pasti di atas KKM semua. Tapi ya itu tadi kelemahannya itu tadi dia tuh nggak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya seperti itu. Tidak Ketika saya terbuka ya, Bu? iya, ketika saya itu tanyakan ke orang tuanya itu ya apa itu namanya ketika di rumah itu ya bisa se-ekspresif itu gitu. Tapi ya dengan waktu-waktu tertentu juga, nggak setiap hari bisa se-ekspresif itu tuh enggak gitu. Gitu ya. Oh, berarti anak ini kalau di rumah itu istilahnya terbuka ya, Bu? Tidak pendiam seperti yang ada di di sekolah tidak seperti itu. Bahkan kalau di rumah pun tadi kata ibunya tadi apa kalau bisa membuat WA tadi status tentang anaknya yang bisa mengeksplor dirinya lah, berbanding terbalik dengan yang ada di kelas seperti itu ya, Bu. Berbeda banget Iya, seperti itu. iya betul sekali Bu Lisa. Jadi itu apa itu namanya dia tuh nggak bisa mengekspresikan seperti ketika di rumah, ketika di sekolah Iya. itu gitu Bu. Itu yang menjadi Jadi apa namanya PR buat saya gitu loh. Nih anak ini mau tak apain gitu loh. Biar anak ini tuh bisa bisa apa namanya bisa se-ekspresif ketika seperti yang ada di ada di status ibu mamahnya itu gitu loh Bu. terus, Bu. Begitu ya. Jadi anak ini kan apa? Malu atau gimana ya, Bu? Kok dia jadi pendiam seperti itu? Terus tidak seperti yang ada di rumah seperti itu, Bu. Padahal kalau di rumah kan tadi katanya kan eh, ceria seperti itu, Iya. bisa mengeksplor dirinya. Tapi kalau di sekolahan kan jadi diam. Apakah itu termasuk siswa itu malu atau seperti apa ya, Bu itu? Iya iya, iya Bu, saya baru ingat, dulu tuh saya pernah ya kemarin-kemarin lah ya, saya, apa namanya, WA-an sama mamahnya, "Ini anak kok, pendiam kayak gitu kan. Saya apa namanya, ceritakan sama mamahnya ketika di sekolah, "Ini kenapa kok si anak ini kok pendiam, Mah, nggak kayak yang tergambar di status panjenengan," gitu kan, Bu. Nah, Iya. ternyata si anak ini cerita sama mamahnya. Nah, dia tuh cerita bahwa dia itu sudah terlanjur gitu Bu, sudah terlanjur um, bersikap seperti itu. Jadi apa namanya, dia tuh sudah terkenal seperti itu. Jadi ketika dia tuh pengen berubah itu tuh malu gitu loh Bu, malu sama teman-temannya, ndak Lizia banget gitu loh. Kalau ketika dia tuh berlaku tidak sama seperti 5 tahun yang lalu gitu. 5 tahun yang sudah dijalani itu ketika dia berubah secara drastis ya Bu ya, misalnya dia Iya. terbuka, terus dia ekspresif, itu tuh dia tuh merasa malu gitu loh Bu sama teman-temannya. Berarti merasa jaim-jaim gimana ya, Bu? Jaga image-nya tuh gimana gitu ya. Iya, Padahal kan kamu enak. iya, padahal kan jaim mungkin ya, Bu, kalau dia harus berubah dari yang sosok awalnya pendiam, terus kemudian menjadi ekspresif, kan bisa dikenal dengan teman-temannya seperti itu, Bu. Terus Iya, kemudian dari masalah tadi yang dialami Bu Anita, menurut Bu Anita, langkah apa nih Bu Anita yang bisa ambil untuk membantu membantu anak tersebut yang sangat introvert biar tidak jaim dan bisa berubah lagi? Itu seperti apa, Bu? apa ya Bu saya? Soalnya saya tuh udah pernah melakukan ini ya Bu ya, pendekatan personal sama si anak ini gitu. Tapi memang nggak intensif ya Bu ya, paling ya cuman beberapa kali saja gitu. Tapi ya tetap aja nggak ngefek sama si anak ini gitu loh. Tetap aja si anak ini tuh apa namanya paling ya jawabnya apa namanya ala kadarnya aja gitu. Kadang malah cuman ngangguk atau Nganggur. geleng-geleng gitu aja, nggak ada omongan gitu loh. Mungkin ini ya Bu ya, kurang intensif mungkin ya Bu ya. Mungkin perlu pendekatan personal secara intensif yang bisa saya lakukan secara terus-menerus agar si anak ini tuh merasa apa namanya di apa namanya merasa ini loh apa namanya disayang sama gurunya seperti itu loh Bu ya. Mungkin seperti itu sehingga dia bisa terbuka ketika dia itu
mau cerita kayak gitu sama saya gitu ya Bu ya. Mungkin seperti itu mungkin ya. Mungkin Ya, kurang mungkin kurang intensif ya Bu ya mungkin ya. ya, mungkin salah satunya tadi ya yang dikatakan Bu Anita tadi melakukan pendekatan secara personal, secara intensif itu malah lebih bagus Bu. Ide yang sangat bagus itu dari Bu Anita. Jadi dengan pendekatan personal yang lebih intens tersebut kan anak itu akan lebih mudah untuk bercerita dengan Bu Anita, terus kemudian anak itu juga merasa diperhatikan oleh gurunya, oleh Bu Anita, terus kemudian akan termotivasi lebih baik lagi, apalagi untuk bersosialisasi dengan teman-temannya dan lebih mengekspor tadi ya Bu potensinya karena kan tadi dia memiliki potensi di bidang bahasa Inggris. Nah, itu kan biar lebih berkembang lagi seperti itu Bu. Terus kemudian mungkin Bu Anita punya langkah lagi selain tadi pendekatan personal Bu. Mungkin ada cara yang lain seperti itu. Kalau dulu itu pernah ya Bu ya, yaitu saya melakukan home visit ke rumahnya, tapi ya cuma sekali saja, nggak apa namanya tidak saya lakukan secara berkala seperti itu. Mungkin bisa ini ya Bu ya saya terapkan home visit ke rumah si anak ini secara berkala gitu, tidak cuma sekali, tapi ya mungkin 1 bulan sekali atau dua minggu sekali seperti itu untuk apa namanya lebih mendekatkan diri pada si anak ini gitu sehingga hubungan kita tuh lebih lebih intensif lagi seperti itu lebih lebih dekat lagi sehingga dia merasa guruku ini kok kayak sahabatku seperti itu Iya. mungkin mungkin bisa seperti itu ya Bu Nisa ya. Iya Bu, sangat bagus sekali itu langkah Bu Anita. Jadi dengan apa tadi visit home di rumahnya kan Visit ketik iya home visit maaf home visit tadi kan eh, bisa mengetahui tentang banyak hal lebih lengkap lagi tentang anak yang pendiam tadi itu yang sangat ekstrovert. Terus kemudian kan Bu Anita juga bisa berkolaborasi dengan mamahnya tadi, dengan ibunya tadi tentang agar apa? Untuk mewujudkan harapan Bu Anita tadi, karena anak tersebut kan meskipun dia pendiam, tapi kan akademiknya kan bagus seperti itu nggih Bu. Cuman kelemahannya cuman anaknya pendiam, kurang bersosialisasi dengan temannya seperti itu. iya betul sekali Bu. Iya. Terus Bu, untuk menindaklanjuti tadi langkah-langkah yang Bu Anita sudah diungkapkan tadi, kira-kira kapan nih Bu yang akan dilaksanakan rencananya tadi itu? Insya Allah secepatnya Bu Lisa, biar segera ini apa namanya, biar segera terrealisasi harapan saya terhadap si anak ini gitu, biar dia itu bisa secepatnya bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, bisa Iya. terbuka, lebih terbuka dengan saya mungkin selaku wali kelasnya seperti itu Bu. Jadi insya Allah mulai hari ini nanti saya akan mulai melakukan pendekatan personal dengan si anak ini tadi. Dan Iya Bu. untuk apa itu namanya home visit nanti saya jadwalkan lah Bu sekiranya nanti saya ada jam pulangnya lebih pagi atau lebih gasik gitu nanti saya tak main ke rumahnya. Oh ya rumahnya juga lumayan dekat dari sekolah seperti itu Bu Lisa. Ya, sangat setuju sekali Bu saya dengan tadi yang dikatakan Bu Anita, saya sangat mendukung sekali ya Bu. Lebih cepat itu lebih baik dan tentunya Iya betul Bu sekali. tentunya Bu semangat selalu ya Bu. Iya siap Bu Lisa. Terus setelah kita melakukan coaching hari ini Bu, perasaan Bu Anita setelah melakukan sesi coaching ini tuh seperti apa Bu? Monggo. Ya. Alhamdulillah setelah melakukan sesi coaching ini saya merasa lebih plong, lebih lebih lega lah ya Bu ya. Tadi yang Ya, saya pikirkan sendiri bisa saya diskusikan bersama jenengan itu dari segala sesuatu jika dipikirkan bareng-bareng kan enak ya Bu ya. Kalau iya kita pikir betul Bu. sendiri terus kita tidak mendapatkan solusi apa-apa itu ya sepaneng Bingung. juga gitu loh Bu. Iya, Iya, betul setelah sekali. ini sesi coaching ini saya merasa plong lah Bu, seneng saya bisa menemukan solusi-solusi yang saya bisa terapkan untuk menghadapi permasalahan yang sedang saya alami seperti itu Bu Lisa.
Iya, Bu, Terima saya kasih banyak ya Bu Lisa ya. sama-sama Bu, saya juga merasa senang bisa sharing-sharing kepada Bu Anita, terus kemudian mudah-mudahan langkah-langkah tadi rencana Bu Anita juga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Amin. yang diharapkan Bu Anita. Seperti Amin. itu. Iya. Terima kasih banyak Bu Lisa. Sama-sama Bu. Nah, kapan-kapan ini ya Bu ya, kalau saya butuh teman diskusi, teman curhat lagi, siap mendengarkan saya ya Bu Lisa ya. Oh, siap sekali Bu. Sangat Terima siap. kasih banyak. Sama-sama. Ya, ya, terima kasih karena ini saya ada jam ngajar lagi. Saya pamit dulu ya Bu Lisa ya. Iya, Bu. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam, Bu Anita. Gimana Bu Lisa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Anita. Saya perhatikan kayaknya Bu Lisa lagi ini apa namanya banyak yang dipikirkan kayaknya ya Bu Lisa ya. Iya, Bu, benar sekali nih. Mungkin bisa Eh, cerita gitu sama saya Bu Lisa. Kita saling sharing diskusi gitu Bu Lisa. iya, Bu. Saya punya masalah ini, Bu. Akhir-akhir ini siswa-siswa saya itu kurang antusias, Bu, dalam pembelajaran. Terus dalam pengumpulan tugas pun itu hanya sedikit saja yang mengumpulkan tugas, Bu. Itu permasalahan saya, Bu. Iya, iya. Jadi Bu Lisa ini lagi di posisi ini ya muridnya banyak yang nggak ngumpulin tugas, terus antusias belajarnya juga menurun dari yang sebelumnya gitu ya Bu Lisa ya. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira harapan Bu Lisa dari percakapan yang akan kita lakukan ini, harapan Bu Lisa apa ya? Harapan saya bisa mengharapkan solusi lah Bu atas permasalahan saya tentang kurangnya tadi antusiasme siswa dalam pembelajaran, terus dalam pengumpulan tugas-tugas tadi yang hanya beberapa siswa saja yang mengumpulkan tugas seperti itu Bu. Jadi yang saya harapkan adalah bagaimana solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Seperti itu Bu Anita. Iya, oke Bu. Jadi Bu Lisa ini pengen ini ya mendapatkan solusi terhadap apa yang dihadapi terkait anak-anak tadi ya Bu Lisa ya. Iya Bu, betul Nah, sekali. kira-kira menurut Bu Lisa yang membuat anak-anak Bu Lisa ini kurang antusias dalam belajarnya apa Bu Lisa? Gitu loh Bu, anak-anak itu merasa bosan, terus tidak tertarik dalam pembelajaran yang saya ajar Bu. Jadi ketika saya mengajar, terjadi proses pembelajaran, saya lihat kok anaknya bosan gitu loh Bu. Terus tidak tertarik lagi dalam pembelajaran yang saya ajar Bu. Itu seperti itu. Hmm. Kalau menurut Bu Lisa sendiri, pembelajaran yang membuat anak itu bisa antusias dalam belajar itu pembelajaran yang seperti apa, Bu Lisa? Menurut saya ya pembelajaran yang tidak membosankan ya Bu, terus tidak monoton, terus saya pun tidak dominan dalam berceramah, seperti itu Bu. Terus kemudian kan bisa menggunakan berbagai metode yang bervariasi, terus menggunakan apa model-model pembelajaran yang bervariasi tadi, terus tentunya kan kita bisa selingi dengan game-game atau ice breaking seperti itu ya Bu, supaya anak itu tidak cepat bosan dan bisa tertarik kembali dengan pembelajaran. Seperti itu Bu. Iya. Dan dari apa itu tadi yang diungkapkan Bu Lisa terkait apa itu tadi cara-cara yang bisa Bu Lisa lakukan agar pembelajaran lebih apa itu namanya membuat anak itu ini lebih berantusias gitu ya Bu Lisa ya. Iya. Nah sekarang langkah-langkah apa ini Bu Lisa yang sekiranya bisa Bu Lisa ambil untuk membuat pembelajaran Bu Lisa ini bisa membuat anak-anak ini lebih antusias dan lebih banyak lagi nantinya yang mengumpulkan tugas seperti itu Bu Lisa. Nah, gini ya Bu, tadi kan
Yang pertama kita harus merancang pembelajaran yang menyenangkan, terus menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam. Jadi tidak hanya saya yang di depan terus berceramah menjelaskan materi gitu-gitu aja tanpa adanya suatu metode-metode atau model pembelajaran yang menyenangkan. Jadi siswa kan tidak apa namanya tidak cepat bosan seperti itu Bu. Terus kan misalnya menggunakan apa media-media pembelajaran, terus bisa menggunakan sumber pembelajaran dari misalnya dari YouTube, video YouTube kan bisa, terus misalnya menggunakan media lingkungan sekitar kan juga bisa ya Bu. Terus Iya, apalagi ini kan tren-trennya itu biasanya di Instagram itu ada story-story tentang pembelajaran. Terus di TikTok pun sekarang juga ada ya Bu. Lah seperti itu. Jadi kan siswa itu tidak bosan, tidak jadi sumber belajarnya itu tidak hanya saya saja seperti itu Bu. Jadi dari berbagai sumber belajar. Seperti itu Bu Anita. iya, iya. Ya, bagus sekali itu Bu Lisa ya. Terkait apa itu tadi yang sudah diungkapkan Bu Lisa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Bu Lisa ya, terkait dengan penggunaan metode pembelajaran yang variatif, terus apa media pembelajaran yang lebih variatif lagi, kemudian Iya Bu. merancang pembelajaran yang apa namanya menyenangkan bagi anak-anak, menggunakan sumber belajar yang banyak ya yang kita bisa menggunakan sumber internet dan lain-lain itu sesuatu yang luar biasa itu bisa itu yang sangat bagus itu untuk apa namanya menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lisa seperti itu. Mungkin ada solusi lain atau langkah lain yang bisa dilakukan Bu Lisa terkait apa namanya dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lisa tersebut? Iya Bu, ada misalnya tadi kan apa memberikan tugas yang tadi yang terlalu banyak juga itu kan ya saya pikir kan tidak baik buat anak. Karena pas saya ingat kembali itu saya memberikan pertanyaan yang terlalu banyak terus tanpa memikirkan minat dan bakatnya siswa seperti itu Bu. Jadi saya akan memberikan tugas yang sedikit, hanya beberapa pertanyaan tapi sesuai dengan minat dan bakat siswa, sesuai dengan profil belajar siswa seperti itu Bu. Jadi dengan istilahnya apa? Pembelajaran diferensiasi itu loh Bu. Jadi kan sesuai dengan gaya belajar siswa. Misalnya di produknya itu nanti siswa itu membuat dalam bentuk menggambar dalam bentuk gambar, terus dalam bentuk puisi, terus dalam bentuk video atau lagu, terus atau peta konsep atau yang lain Bu. Jadi kan siswa itu kan tertarik dan senang mendapatkan tugas. Jadi tugasnya itu tidak apa? Tidak tidak diundur-undur lagi dalam mengerjakan tugas. Dia semangat dan tertarik dalam mengerjakan tugas. Seperti itu, Bu. Ya, keren sekali itu Bu. Setuju saya dengan langkah yang mau diambil oleh Bu Lisa ini ya. Dengan seperti itu, anak-anak akan lebih antusias ya Bu ya. Iya, Bu. Karena dia merasa terfasilitasi Iya, dengan potensi betul. yang dia miliki sesuai dengan minat dan bakat mereka seperti itu. Jadi mereka nggak merasa tertekan dengan Iya, tugas-tugas yang betul, sangat Bu. banyak seperti itu ya Bu Lisa ya. Iya, Masya jadi Allah. merasa senang dan intinya biar siswa itu lebih tertarik gitu loh, Bu. Iya, iya. Jadi tidak apa? Jadi kalau ada tugas langsung dikerjakan karena sesuai dengan minat dan bakat siswa itu tadi. Iya, Seperti iya. itu, Bu. Memang kita harus ini ya Bu ya, memfasilitasi anak-anak kita yang memiliki bakat yang beraneka ragam Iya, seperti itu ya Bu ya. betul. Iya, Bu, Tidak betul bisa sekali. memaksakan anak-anak kita itu apa namanya dengan satu satu apa itu namanya satu penugasan yang sama semuanya sama rata seperti itu nggak bisa ya Bu ya. Memang kita Iya, harus Bu. menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi anak-anak merasa nyaman ketika belajar, merasa senang seperti itu ya Bu Lisa ya. Iya, Ya, Bu, kira betul sekali. terkait dengan langkah-langkah yang sudah Bu Lisa ungkapkan tadi nih ya Bu Lisa ya, Iya, kira-kira Bu. akan dilakukan kapan ini Bu Lisa? Biar bisa mencapai harapan yang Bu Lisa
harapkan seperti itu. Iya, Bu. Kalau bisa ya secepatnya ya, Bu. Mungkin nanti saya akan mulai merancang, merencanakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya, yang tidak membosankan siswa dan siswa itu bisa tertarik lagi dengan pembelajaran saya, seperti itu, Bu. Jadi, pembelajarannya tidak yang seperti tadi yang monoton, siswa cepat bosan, seperti itu, Bu. Terus kemudian memfasilitasi siswa juga sesuai tadi minat dan bakatnya, seperti itu, Bu. Setuju banget itu Bu Lisa ya, harus dilakukan segera dan secepatnya biar Iya, Bu. apa ini namanya, harapan yang Bu Lisa harapkan terhadap anak-anak Bu Lisa ini bisa tercapai segera seperti itu ya. Semoga nantinya kita bisa menjadi guru-guru yang bisa menuntun anak-anak didik kita menuju anak-anak yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka seperti itu ya Bu Lisa ya. Iya, Bu, betul sekali, Bu Anita. Oke, kira-kira apa ini Bu Lisa yang dirasakan setelah melakukan sesi diskusi atau coaching ini Bu Lisa? Alhamdulillah yang saya rasakan ya, Bu, alhamdulillah, merasa senang, terus lega, plong, Bu, tadi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, mulai dari kurangnya antusias siswa dalam pembelajaran saya, kurang tertarik dalam pembelajaran saya, kemudian saya menemukan solusinya, yaitu, menggunakan tadi metode-metode yang bervariasi tadi yang menyenangkan, misalnya diselingi dengan game-game, terus speaking seperti itu, Bu. Terus menggunakan apa, sumber belajar yang beragam seperti itu. Jadi kan ada kalau sumber belajar yang beragam, anak itu tidak cepat bosan. Jadi kita istilahnya merdeka belajar seperti itu ya, Bu. Jadi tidak hanya guru saja yang menjelaskan. Jadi siswa bebas untuk belajar dimanapun seperti itu, Bu. Iya, betul sekali ya. Siswa bebas berekspresi ya Bu Iya, ya, siswa sesuai dengan berekspresi bakat dari dan manapun. minatnya Iya. seperti itu. Iya, terima kasih banyak ya Bu Lisa ya. Iya, Saya Bu. juga dengan sharing dengan Bu Lisa seperti ini, saya juga dapat banyak ilmu, banyak apa ini namanya pengalamannya Bu Lisa mungkin ketika nanti saya menghadapi permasalahan seperti Bu Lisa, saya juga bisa menerapkan solusi-solusi yang sudah Bu Lisa apa namanya ungkapkan tadi seperti itu Bu Lisa. Iya, Bu Anita. Terima kasih Bu Anita sudah mendengar keluh kesah saya terhadap permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Bu Anita. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang menjadi teladan yang baik buat siswa dan selalu Amin. dirindukan setiap waktu dari siswa. Amin. Seperti itu, Bu. Amin. Tetap semangat ya Bu Lisa ya. Iya, selalu semangat, Bu. Iya. Harus ini Terima ya Bu Lisa ya, harus iya, semangat terus pokoknya. harus semangat terus pokoknya, Bu. Terima kasih ya, Bu Iya, iya. Anita. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam, Bu Anita.